Kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang ditulis oleh seorang intelektual dari Swedia yang bernama Johan Norberg. Buku yang cukup berani dengan memberi judul Membela Kapitalisme Global. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 2008 dan cukup tebal. Dia memiliki tebal 342 halaman dan diterbitkan oleh Freedom Institute. Teman-teman semua, membuat ulasan atas sebuah buku terkadang bukan pekerjaan sepele, apalagi dimaksudkan sebagai sebuah ulasan kritis. Terlebih buku yang ditulis dalam bahasa Swedia ini mengupas wacana yang bisa dikategorikan berat dan serius. Ketidaksepelean ini semakin terlihat oleh substansi buku yang mengulas banyak isu. Dari isu besar tentang kemiskinan sampai lingkungan, kebebasan berusaha, sampai modal internasional. Bahkan dalam tataran yang lebih spesifik, mengatur mengenai unsur-unsur subjektif dan konspirasi elit dalam penetapan tarif dan bea masuk barang dan jasa. Dengan luasnya cakupan isu, maka buku ini menjadi pantas untuk disebut sebagai bacaan pembela kapitalisme global yang teguh, dengan gaya tutur yang menohok dan berterus terang. Kelebihan utama buku ini terletak pada pemaduan antara kekayaan statistik dengan bahasan teoritis yang terkadang filsafati. Dalam beberapa bab awal, buku ini cenderung memaparkan data dan angka statistik. Hal yang mungkin nanti akan berbeda ketika kita membaca di bab-bab terakhir. Dan yang menarik, penggunaan statistik dalam buku ini tidak terkesan membosankan, setidaknya bagi pembaca awam. Kan barangkali kan tidak semua orang itu kan punya kemampuan statistik untuk bagaimana membaca sebuah buku kan. Ya, hal ini sangat beralasan karena Norberg menjadikan statistik itu bukan sebagai basis argumen utama, tetapi itu untuk sebagai basis pendukung untuk tulisan yang kemudian dikupas dalam buku ini. Keapaikan tulisan Norberg juga terlihat dari kemampuannya untuk meramu berbagai doktrin penelitian lain guna mendukung bangunan argumentasinya. Hal ini misalnya, dalam buku ini Norberg mengupas dan mengutip tulisan dari Amartya Sen, seorang ekonom peraih Nobel dan pencetus konsep Human Development Index, bahwa kemiskinan bukan semata masalah materi. Kemiskinan sesuatu yang jauh lebih luas. Dia juga tentang ketidakberdayaan, tentang terluputnya kesempatan yang mendasar, serta kebebasan untuk memilih. Pendapatan rendah seringkali gejala bagi hilangnya hal-hal tersebut, juga bagi marginalisasi seseorang atau ketidakberdayaannya terhadap koersi. Selain itu, dalam buku ini juga Norberg banyak mencoba mematahkan berbagai persepsi umum yang ternyata jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, terkait dengan keberadaan aturan dalam ekonomi kapitalis. Barangkali memang banyak pihak yang menuding dan percaya bahwa kapitalisme menegasi aturan. Padahal sebenarnya tidak. Menurut Norberg, katanya, bahkan dalam kapitalisme yang paling liberal sekalipun, mempersyaratkan keberadaan seperangkat aturan. Terlebih utama adalah aturan mengenai perlindungan terhadap hak milik
yang sekaligus merupakan jantung dari kapitalisme itu sendiri. Kekeliruan lain yang coba dijelaskan Norberg adalah tentang ketimpangan pendapatan. Pihak yang menisbatkan kapitalisme global sebagai pemicu ketimpangan seringkali bersikap tidak adil. Kenyataannya, tingkat pendapatan per kapita negara miskin meningkat signifikan setelah terjalinnya perdagangan global. Walaupun memang negara kaya juga meningkat pendapatan per kapitanya. Namun khusus mengenai hal ini, dalam nada reflektif, Norberg menguraikan bahwa jika standar hidup yang lebih baik layak diperjuangkan, maka sebenarnya yang penting adalah seberapa baik hidup Anda. Titik. Bukan seberapa baik hidup Anda dalam perbandingannya dengan orang lain. Terkait dengan hal ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey Sach dan Andrew Warner, sebuah penelitian yang cukup lama sebenarnya ditulis pada tahun 1995, menyatakan bahwa perekonomian miskin yang terbuka telah tumbuh lebih cepat daripada ekonomi kaya yang terbuka. Norberg juga tampaknya tidak sebatas melakukan persuasi tentang keunggulan kapitalisme. Bahkan dalam alinea berikutnya, justru banyak melakukan sanggahan terhadap persepsi keliru yang kadang dipercaya oleh masyarakat luas. Keraguan yang kerap diungkap, misalnya, jika perdagangan bebas terus-menerus membuat produksi semakin efisien, bukankah itu akan menyebabkan lenyapnya peluang kerja? Faktanya, peluang kerja justru bertambah. Bahkan, ini terjadi di negara seperti Amerika Serikat yang merupakan negara yang paling kapitalistik. Lebih lanjut, menurut Norberg, sejak zaman pra-industrial, penemuan-penemuan baru akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang baru. Begitupun dengan perkembangan teknologi hari ini. Kritik lain yang kerap terlontar, ternyata 20% populasi dunia mengonsumsi lebih dari 80% sumber daya bumi. Sementara 80% sumber daya bumi, sementara 80% populasi dunia mengonsumsi kurang dari 20%. Mengenai hal ini, Norberg tidak berusaha untuk membantah, bahkan terkesan setuju. Namun, Norberg menyampaikan sebuah penjelasan lain bahwa 20% populasi yang mengonsumsi 80% sumber daya merupakan negara kaya adalah wajar, sebab 20% tersebut memproduksi 80% sumber daya. Begitupun sebaliknya. Memang Norberg mengakui dalam tulisan-tulisan di buku ini, kapitalisme global ternyata memang tidak berkrit dan dalam beberapa hal tertentu aib. Aib ini misalnya ditulis oleh Norberg dalam 4 buku ini, dikatakan bahwa yang juga dikritik cukup keras terkait dengan realitas perdagangan global, ternyata tidak seajak konsep kapitalisme yang digambarkan di buku-buku. Negara-negara kaya yang menjadi kampiun kapitalisme justru memberlakukan pengenaan tarif dan pajak masuk yang tinggi untuk produk-produk tertentu dari negara berkembang. Hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan prinsipalitas kapitalisme. Ya, dalam kondisi faktual ya, seperti contoh sawit kita ini kan ditolak oleh
negara-negara Eropa kan begitu, atau mungkin batu bara kita karena dianggap, eee berdampak pada meningkatnya pemanasan global dan karbon sebagai contoh gitu. Realitas lain yang juga dikritik Norberg adalah kebijakan diskriminatif negara kaya terhadap negara miskin terkait dengan perlindungan sosial dan lingkungan. Kebijakan ini menurut Norberg itu ahistoris, bahkan merupakan sebuah apologi oleh negara-negara kaya. Padahal kemestian perlindungan lingkungan dan buruh non-anak kepada negara miskin adalah kemuskilan. Dalam catatan sejarah, negara-negara yang sekarang disebut kaya, pada masa awal industrialisasi juga mempekerjakan buruh anak dan pabrik-pabriknya mencemari lingkungan. Jadi bagaimana mungkin menyamakan standar industri di negara kaya dengan di negara miskin? Ini tentu kan sebuah perbandingan yang tidak fair dan ya harus kita katakan memang cukup diskriminatif begitu. Namun demikian, kritik introspektif Norberg tersebut memang tepat, tetapi belum cukup. Masih ada beberapa borok kapitalisme yang juga perlu mendapat perhatian dan sanggahan yang serius. Termasuk yang dijelaskan oleh Norberg dalam bab-bab akhir tulisannya. Sebagai contoh misalkan terkait eksodus modal pada saat krisis Asia, Norberg tampaknya terlalu jauh melakukan simplifikasi, terkesan menyederhanakan persoalan begitu. Misalnya dalam kutipan yang kemudian ditulis juga dalam buku ini, dari pendapat seorang investor, sebuah pasar yang dulu punya andil hampir 18% pada sebagian besar dana, kini tidak dilirik sama sekali. Kebijakan pengetatan modal yang ditempuh Malaysia pada waktu itu dalam berbagai literatur lain, misalkan dalam tulisan oleh Tambunan tahun 2011, justru mampu menyelamatkan Malaysia dari krisis. Dan faktanya pada hari ini, Malaysia juga tetap dilirik oleh investor. Terkait hal ini, penjelasan Norberg kelihatannya terlalu linear dan strukturalis. Sebab ternyata pemerintahan dapat berganti, kebijakan itu relatif itu dapat berubah begitu. Perkembangan terkini juga dapat menjadi pintu masuk kritik terhadap kapitalisme global. Krisis tiada henti yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat misalnya, yang efeknya berlanjut di Eropa, bahkan bisa jadi mungkin krisis yang terbesar setelah media tahun 1930-an. Harusnya kan ini menjadi sebuah bahasan, tapi mungkin karena ditulis tahun 2008 mungkin tidak. Ketika riset tentang buku ini Norberg belum, krisis 2008 belum terjadi misalkan. Memang seperti pada tahun 1930-an, krisis itu kan terjadi dengan begitu besar. Waktu itu dunia diterpa krisis global yang begitu parah. Namun sekali lagi, Norberg tidak memaparkan persoalan ini. Terkait resesi yang terjadi, sebenarnya dapat kita ajukan beberapa proposisi kritis. Nah, beberapa mungkin pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah, apakah resesi global yang oleh banyak ekonom juga dinisbatkan pada keserakahan spekulan, yang oleh Norberg memang tidak tidak menjadi kambing hitam utama ya kalau kita melihat contoh krisis Asia begitu, adalah bawaan orok yang menjadi kemestian diskursus praksis kapitalisme. Apakah demonstrasi besar-besaran para pengangguran di beberapa negara Eropa yang negaranya terancam bangkrut adalah bagian dari skenario kesejahteraan? Kelihatannya Norberg ini memang tidak menjelaskan secara spesifik ya dalam buku ini, dan ini menjadi beberapa terma yang harus diulas secara lebih kritis begitu. Terkait memang apakah memang kapitalisme global itu sesuatu yang sudah sangat mapan begitu sehingga harus betul dibela habis-habisan begitu. Sebab kalau tidak, berbagai persoalan kasat mata ya yang dipertanyakan tersebut akan menjadi sebuah belief, akan menjadi sebuah kepercayaan ideologik bahwa kapitalisme global
bisa jadi mungkin hanya unggul di atas kertas. Meskipun buku ini semestinya lebih tepat disebut manifesto dialogik, sebab pembelaan Norberg tidak hendak dilihat secara teknis, melainkan paradigmatik. Norberg berusaha menggambarkan realitas secara objektif dan apa adanya. Demikian ulasan buku ini. Saya kira buku ini sangat menarik untuk dibaca. Ini buku yang sebenarnya serius, tapi karena pemaparannya cukup cukup enak untuk dibaca, saya kira bagi pembaca umum tidak harus yang punya latar belakang ekonomi juga, bisa menjadi satu tambahan wawasan bagi kita semua terutama di era, ketidakpastian ya yang terjadi hari ini. Demikian ulasan buku ini, terima kasih.